Jadi tahu. Nah, berangkat ke sana yaitu di daerah Gunung Salak. Tempat ritualnya di daerah Gunung Di Salak. saya tunjuk, dia langsung diangkat. Enggak itu enggak. Rasanya enggak enak. Sang anaknya ini diangkat. Begitu saya satu mau menangis bagaimana, mau menjerit bagaimana. Anaknya nangis, menjerit terus. Terlebih-lebih saya udah enggak ingat apa-apa saya. Waduh, ya Allah saya yang mendengarkan aja. Sangat mengerti. Sampai teman saya bilang itu anaknya yang dimakan sama goyang-goyang itu. Cuma sana nangis saya nangis. Anaknya dimakan sampai terdengar tulang-tulang. Oh, ya. Assalamualaikum sahabat Misteri Pesugihan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama tim Misteri Pesugihan. Dalam kesempatan kali ini di Misteri Pesugihan bersama narasumber yaitu Bapak Adang. Konon Bapak Adang mempunyai teman yang memiliki kisah misteri pesugihan. Dan Bapak Adang sendiri sebagai tempat curhat temannya yang melakukan pesugihan. Dan temannya pun merasa selalu dihantui dengan dosa-dosanya karena telah menumbalkan keempat anak yang berniat akan menumbalkan ketujuh anaknya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak videonya. Baik Pak, bisakah Bapak langsung menceritakan tentang kisah yang Bapak akan ceritakan di podcast kami di Misteri Pesugihan? Baik, saya akan bercerita tentang kisah yang kisah nyata itu dari teman saya. Ini sebenarnya kejadiannya sudah lama, ya sekitar 20 tahunan yang lalu. Ketika itu kita masih sama-sama ya tinggal di desa. Di dusun kami itu ya sangatlah terpencil ataupun masih kampung sekali, yaitu di daerah perbatasan antara Subang Karawang. Nah dulu kita sama-sama tinggal di sana. Nah teman saya ini hidupnya serba kekurangan. Saat itu dia punya keluarga, anaknya banyak. Nah anaknya itu 7 orang, masih kecil-kecil. Sampai ada yang ya masih pada di sekolah dasar lah, yang pendidikan juga. Nah ini awal ceritanya, saya juga terheran saat ini nih saya bisa cerita karena saya juga merasa gimana ya, kok bisa teman saya itu pada akhirnya bercerita melakukan hal pesugihan. Nah, pada awalnya dia selalu menghayal, selalu berpikir kepengen kaya gitu. Oh seperti saya ini kekurangan anak banyak, sedangkan penghasilan dari pada kulit tani ya, nah waktu di kampung tuh dia menjadi apa sih, pengurus sawah, si orang kaya lah yang luas sawahnya gitu. Nah kita singkat aja lah, waktu dia cerita sama saya tuh ya. Nah dia tuh waktu kita sama-sama kerja di ladang di sawah. Nah pada saat itu dia tuh seolah-olah hidupnya gelisah. Kayak orang merasa ada sesuatu yang sangat apa gitu ya, ketakutan, kayak orang gimana gitu, kayak lu punya rasa dosa gitu. Nah itu saya
nggak kayak seperti kayak biasanya. Dia tuh orangnya gagah, semangat gitu, kerja kerja keras, tiada mengenal lelah. Saya pada suatu saat saya tanya, saya ini, Pak, kamu kok hari-hari begini ini kelihatannya beda dari biasanya. Kerjanya kurang semangat, terus kayak ada sesuatu yang kamu rahasiakan. Ceritalah sama saya, ada apa gitu. Apa kamu nggak enak badan atau sakit gitu? Enggak. Jadi sebenarnya begini tapi saya mau bercerita sama kamu. Tapi tolong, ini rahasia. Jangan sampai bercerita sama orang yang kenal, ya orang kenal saya. Apalagi ada keluarga saya. Jadi teman Bapak bercerita seperti itu setelah melakukan pesugihan? Iya, Seperti itu? iya. Ya masa yang udah lewat. Ini kan berceritanya waktu itu, ya saya kan udah kembali ke sini ya. Waktu itu dia di sana. Nah dia cerita gini, saya tuh sebenarnya gini, saya mempunyai dosa yang gede sekali, kayaknya dosa saya nggak diampuni. Ya masalahnya apa? Kamu melakukan apa? Ya begini ya. Ya itu kamu janji tadi, jangan dibilang sama orang apa sama keluarga saya. Ya insya Allah lah saya bisa jawab, bisa jaga gitu rahasia ini. Akhirnya dia cerita begini, ya saya pernah melakukan pesugihan yang saya sekarang ini kayaknya beban bagi saya. Ya, saya melakukan pesugihan, mengorbankan saya, mengorbankan anak saya. Saya dalam hati saya, astagfirullah, saya kok baru tahu sekarang. Kaget saya juga. Ya, begini. Saya melakukan pesugihan. Nah, memang ceritanya saya itu ya kepengen kaya lah. Nah, misal ketemu bertiga waktu itu, kompromi, akhirnya kesepakatan tiga teman saya itu juga sama tujuannya pengen begitu. Akhirnya sudah berembuk tuh. Saya tuh berangkat ke tempat yang teman saya udah pernah ke sana, yang satu udah pernah ke sana, jadi tahu. Nah, berangkat ke sana, yaitu di gunung, di daerah Gunung Salak. Tempat ritualnya di daerah Gunung Di Salak. Gunung Salak. Nah, singkat cerita, saya bertiga itu ke tempat yang di situ ada kuncen. Nah, setelah di kuncen itu ngasih apalah semua persyaratan ritual untuk persyaratan apa-apanya itu ya. Nah, di situ dikasih persyaratan. Nah, udah kamu bertiga nanti berangkat ke sana ke lereng gunung. Nanti di sana ada 3 pohon besar. Kamu harus masing-masing di situ semedi. Tirakat kamu di situ selama 3 hari 3 malam. Sebelum berangkat itu, nah teman saya itu dikasih apa sesaji atau untuk ritual di sana. Bertiga masing-masing dikasih. Nah, dikasih satu kacamata. Masing-masing dikasih. Saya kata teman saya itu begitu ceritanya. Nah, tapi kuncen itu dia bilang tuh, kuncen tuh ngasih peringatan atau jangan sama temen tuh. Pada 3 orang Tiga orang, iya 3 orang kasih kacamata. Selama perjalanan kamu ke sana, nih pakai dan jangan sesekali menengok apapun ada di belakang kamu atau suara apa kejadian waktu berjalan ke sana. Itu salah satu teman saya itu kan cerita ya.
ini di belakang ada suara harimau. Hmm. Gitu. Terus ada suara-suara apa? Udah, kita niatnya nih, udah jangan hiraukan. Akhirnya berjalan terus. Nah, dan dari tempat Vincent itu kan jam 5 sore. Naik ke gunung sana. Nah, sampai mau maghrib. Udah mulai gelap. Saya sampai ke situ. Nah, satu tempat yang dituju. Ternyata benar. Tiga pohon besar itu ada di atas, di bawahnya jurang. Di lereng bukit itu, di gunung itu. Terus teman saya itu sama temennya yang bertiga masing-masing melakukan ritual di situ. Satu pohon, satu orang. Satu orang. Nah, di malam pertama belum ada uang situ apa-apa, belum ada. Yang kedua juga nah, pas ketiganya datang. Saya itu teman saya ini ya udah di situ sama bertiga itu. Yang lain mah nggak tahu, ya kan teman saya nggak tahu apa rahasia-rahasia yang didapat di situ atau apa. Cuman teman saya di situ saya didatangi makhluk kode. Sepertinya bulang-bulang. Itu sepertinya badannya berbunyi. Lupa saya juga kalau nggak itu waktu saya udah kuatin aja. Ternyata begitu dia bilang kamu kepengen kaya, apa kamu kesini? Saya pengen kaya, kamu sanggup persyaratannya. Gitu. Tuh, kalau kamu pengen kaya, tambah uang. Itu interaksi dari gulang-gulang tersebut. Iya, tuh. Ada emas berpeti-peti, ada uang berpeti. Tapi syaratnya kamu harus mengembalikan anak kamu untuk saya makan. Sanggup kamu? Terus teman Bapak menyanggupinya? Iya. Terus saya katanya saya pecikan kamu. Begitu. Terus saya sanggupin karena saya kepengen kaya. Nah, akhirnya saya nah, selesai lah. Ketiga malam itu juga. Yang menjelang subuh. Kamu udah terikat janjian. Harus kamu lakukan. Kalau enggak, kamu sendiri yang menjadi pengawalnya. Iya, saya udah. Nah, oh, nah, Itu pulang sambil membawa harta tersebut. tidak. Setelah menanti. Oh, setelah memberikan tumbal. Iya. Oh, begitu. Nanti kan dapetnya di rumah. Teman saya juga begitu. Ada di rumah. Nah, itu masih berceritanya. Cerita lanjutan tadi ya. Teman. Setelah di pas malam pertamanya itu. Yang lain kan sudah pada tidur. Namanya rumah saya kecil. Tidur tuh berjejer. Dan yang kecil tuh, yang paling kecil di ayahnya. Ya sambil ibunya sudah tidur. Gitu kan. Nggak bisa tidur tuh. Saya nggak bisa tidur. Apain? Satu tempat di tengah sekitar jam 1-an. Terdengar suara. Suara apa ini? Wah, apa ini yang datang? Saya tuh ternyata saya isi rumah kayak ada gempa gitu. Datang menghadap wah kelihatannya benar ini dia datang. Sosok gulang-gulang yang tersetipik. Iya betul. Nah, saya tanya, terus ya saya juga gimana? Namanya udah terikat perjanjian, ya harus turutin. Gitu. Karena saya udah masuk dalam perjanjian. Dalam perjanjian. Kalau enggak kan saya sendiri ya memang. Nah, karena saya udah pengen kaya lah, udah tahu dia. Oh, mana anak kamu yang mau ditumbalkan untuk saya makan? Begitu. Saya udah teman saya itu cerita sama saya berkata
Dia seperti, wah, aduh sangatlah takut banget gitu. Saya tunjuk, dia langsung diangkat. Enggak itu juga rasanya nggak enak. Saat anaknya ini diangkat, bergetar saya. Satu mau menangis bagaimana, mau menjerit bagaimana. Anak ini nangis, menjerit terus. Terlebih-lebih saya udah nggak ingat apa saya. Waduh, ya Allah saya yang mendengarkan aja. Ini wah Sangat mengerikan ya. sangat mengerikan. Sampai teman saya bilang itu anaknya yang dimakan sama gulang-gulang itu. Oh, teman Bapak menyaksikan? Iya di hadapan dia ya saya juga benar waktu itu Pak sampai gimana ayah suka ini ceritanya gimana sana nangis saya sama dimakan sampai terdengar tulang-tulang ya, hari tak ya waktu itu saya juga merinding saya juga merasa udah gimana sampai tega banget gitu ya, jadi udah gitu esoknya udah itu lihat agak buang gimana kan kamu dia ditidurin ya tidurnya berjejer di ruangan tengah sama anak kecil yang paling kecil di ayu itu anak yang kedua Yang ditumbalkan yang pertama. yang kedua nah esoknya anaknya ini yang dimakan itu tenggelam ada ngambang di ini sumur yang balong udah sih Setelah pagi anak tersebut yang ditumbalkan meninggal dunia dalam keadaan mengapung di sumur tersebut. di kolam di balong kalau di itu mah ya balong. Nah udah saya datang. Nah begitu juga berikutnya ya ini saya waktu masih di Jawa nih misalnya. Nah pada saat itu kan saya cerita saya udah sebelah. Oh, udah di sini. Iya nanti ada lah jalannya. Nah setelah itu berikutnya juga yang sedang diasuh minta ini yang ditumbalkan kembali. Berikutnya saya juga begitu nggak tega sebenarnya cuma karena saya pengen aja. Nah meninggal kakinya ada di bawah aliran kaki udah meninggal. Itu teman Bapak menyaksikan kembali di hadapan saya terus ketiga berikutnya ketiga sama seperti itu. Dan saya kekayaan kalau pakai sekaligus di sini saya masyarakat tangga-tangga saya mulai curiga. Pada akhirnya saya dihampiri rasa begitu saya kepengen tidak tempat. Kalau di sini tidak banget takut orang udah mulai curiga. Akhirnya nah ini pertemuan ajak keluarga. Pas saya ketemu kamu di sini saya ngikutin kamu udah keluar. Nah, waktu itu saya udah duluan di sana. Nanti saya ketemu Rani bercerita di sana. Nah, pada akhirnya begitu. Nah, sempatnya cerita sampai tahu cerita ini ya. Sama saya itu di Kalimantan. Nah, setelahnya terus kamu gimana setelah di sini? Nah, setelah saya menyeberang pindah ke Kalimantan, ya, mungkin kenapa ya saya melihat anak yang tiga orang ini saya nggak tahu. Jadi saya bawa ke Sentang. Setelah saya di Sentang saya ya ini dari saya cerita sama kamu enggak saya tuh waktunya saya bisa cerita sama di sini karena saya udah kembali lagi ke sini dia nggak tahu di sana ya, pada cerita
ini ahli cerita dia sama saya itu akhirnya minta pendapat. Dosa saya bisa kayaknya diampuni. Oh, jangan itu, kalau kamu memang, saya kasih saran, kalau kamu memang tobat, terus gimana sekarang kamu masih melakukan enggak lagi. Terus jadi anak yang ketiga orang itu tidak dijadikan tumbal. Tidak. Nah, Cuman ada satu orang yang ini yang apa? Yang sering sakit itu. Dan waktu di sana juga katanya, waktu di Jawa juga, yang di SD itu yang perempuan sering kemasukan rokok juga. seperti kesurupan. Nah, udah begitu saya kasih saran, ya udah kalau kamu ini istighfarlah. Nah, terus kita sama-sama aja kita cari petunjuk ke tempat orang pintar, kiai lah ya, orang alim gitu. Nanti gimana, kalau saya kan tahu masalah hal agama kurang lah yang paham. Ya saya juga kaget, ternyata kamu kok sampai melakukan seperti itu. Nah, akhirnya kita sama-sama berangkat ke tempat kiai untuk menetralkan Iya. kesugihan tersebut. Soalnya sekalian istilahnya dibersihkan lah, Iya, atau apa diruqyah. saran gimana supaya dia tuh tidak terancam lagi ataupun tidak dideketin lagi, dihapus lah gitu. Nah, akhirnya ya segitu, dia bercerita apa adanya sama saya, dan saya juga kaget lah. Ya pokoknya Oh, jadi setelah ke Kalimantan sudah tidak melakukan pesugihan kembali ya? tidak itu. Nah, iya ya, akhirnya ya itulah dia insaf, dan saya kasihkan, ya Allah, jangan sampai kamu melakukan lagi. Sekarang ya udahlah, kitanya ya udah, kita nanti berangkat aja ke kiai ya, minta saran dan pendapat atau petunjuk atau apa gitu, melanjutkan kehidupan lagi nanti. Karena sesuatu itu sangat dolim. Ya udah keluarlah kamu itu dari maka kamu harus kembali ya ke ini, jalan yang lalu ustaz itu, kiai itu pengarahan dari agama. Karena ini adalah sudah di luar apa, Di luar iya. Nah itu. Baiklah pemirsa, mungkin sampai di sini cerita yang bisa diceritakan oleh Bapak Adang, dan Bapak Adang pun bersaran jangan sampai pemirsa-pemirsa yang telah menyaksikan video-video tentang misteri pesugihan jangan sampai tergoda dengan kekayaan yang melakukan praktek pesugihan. Karena pesugihan akan merugikan keluarganya sendiri. Saksikan terus di video-video selanjutnya, tentunya hanya ada di channel Yudin Bule dalam acara Misteri Pesugihan. Dan jangan lupa untuk memberikan support, subscribe, dan like, komen agar kami tetap bersemangat untuk mencari narasumber-narasumber yang seperti Bapak Adang yang bersedia bercerita tentang misteri pesugihan. Kami segenap tim Misteri Pesugihan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.